Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita melanjutkan materi kita di semester genap, yaitu mengenai ikatan kimia. Ya, mana ikatan kimia merupakan gaya tarik-menarik yang mengikat atom-atom dalam senyawa. Nah, dalam ikatan kimia ini ada beberapa yang kita pelajari, ya. Ada beberapa yang kita pelajari, ya. Ada 4 ikatan kimia yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu adalah ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, yang ketiga ikatan hidrogen, dan yang keempat ada ikatan van der Waals. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita bahas satu-satu mengenai ikatan kimia tersebut. Ya, kita lanjutkan dulu ya ke ikatan ion ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu sini bahwa pada dasarnya atom-atom baik dalam bentuk molekul ataupun senyawa ya ingin stabil atau mencapai kestabilan. Nah, untuk mencapai kestabilan, atom-atom unsur tersebut akan mengadakan ikatan dengan atom lain melalui suatu ikatan kimia. Ya, melalui suatu ikatan kimia. Nah, pada dasarnya unsur yang paling stabil di alam ini adalah di muka bumi ini adalah unsur gas mulia yang berada pada golongan 8A. Minggu lalu kita telah membahas mengenai sistem periodik unsur, ya, di mana dalam sistem periodik unsur itu ada 2 golongan besar, yaitu golongan A dan golongan B, ya, di mana golongan A itu terdiri dari golongan utama, terdiri dari golongan 1A sampai 8A. Nah, dari golongan 1A sampai 8A, golongan yang paling stabil itu adalah golongan unsur gas mulia. Sedangkan golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ini unsur-unsur yang belum stabil. Jadi unsur ini akan mencapai kestabilan melalui ikatan kimia akan mengikuti jejak seperti gas mulia. Ya. Nah, kita lihat dulu unsur gas mulia, di mana unsur gas mulia ini rata-rata mempunyai elektron valensi 8 yang disebut dengan oktet, kecuali helium. Kenapa? Karena helium ini hanya mempunyai 2 elektron. Jadi dia hanya mempunyai elektron valensi 2, disebut dengan duplet. Sedangkan yang lainnya, neon mempunyai 10 elektron dengan konfigurasinya adalah 28. Ya, jadi kulit pertama 2, kulit kedua 8. Jadi dia mempunyai elektron valensi 8, yaitu disebut dengan oktet. Ya, kita lihat lagi 18 argon. Argon mempunyai elektron 18. Kita lihat konfigurasinya 288. Sama dia juga mempunyai elektron valensi 8. Jadi dia termasuk oktet juga. Kemudian kita lihat lagi kripton 36 ya. 2, 8, 18, 8 sudah mempunyai 4 kulit, tetapi dia juga mempunyai elektron valensi 8. Ya, jadi dia termasuk oktet juga. Kemudian xenon dengan 54, kita lihat dia lebih banyak lagi kulitnya. 2, 8, 18, 18, 8. Kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 18, keempat 18, dan kulit kelima 8. Jadi berakhir pada elektron valensi 8. Begitu juga dengan radon yang mempunyai elektron 86 dengan 6 kulit dan berakhir juga pada elektron valensi 8. Jadi dia termasuk oktet. Jadi elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Kalau kalian perhatikan helium 2 duplet, 2 berarti dia sudah satu pasang, dia sudah berpasangan. Ya, makanya dia stabil. Neon ya 8 elektron valensinya. Jadi kalau kita buat pasangan berarti ada 4 pasang. Jadi dia sudah berpasangan. Kenapa unsur gas mulia dikatakan unsur yang paling stabil? Karena unsur ini memang sudah stabil karena elektron-elektronnya sudah berpasangan. Dikatakan juga dia stabil karena unsur-unsur ini sangat sukar untuk bereaksi dengan unsur lain. Karena dia sudah memiliki pasangan, ya sudah stabil. Nah, jadi unsur-unsur yang lain akan nanti mengikuti jejak gas mulia ini untuk mencapai kestabilannya
yaitu dengan cara melalui ikatan kimia. Ya, melalui ikatan kimia. Tadi udah di awal udah Ibu sebutkan ada 4 macam ikatan kimia ya. Yang pertama itu adalah ikatan ion. Yang kedua ikatan kovalen, yang ketiga ikatan hidrogen, dan yang keempat ikatan van der Waals ya. Jadi nanti unsur-unsur akan mengikuti jejak seperti gas mulia yaitu untuk mencapai kestabilan. Kita lihat dulu yang pertama ikatan ion ya. Jadi kalau Ibu buat pengertiannya di sini, ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara ion positif, kita sebut juga dengan kation, dan ion negatif yang disebut juga dengan anion. Nah, di sini ada gaya yang bekerja yaitu gaya elektrostatik. Jadi kan elektrostatis berarti nanti dia akan membentuk senyawa ion, di mana senyawa ion ini nanti akan dapat menghantarkan listrik karena dia terdiri dari ion-ion. Boleh juga kita katakan bahwa ikatan ion ini terjadi dari ikatan unsur logam dan unsur non-logam ya. Nanti Ibu jelaskan lebih lanjut. Atau boleh juga kita katakan bahwa ikatan ion ini terjadi karena adanya serah terima elektron. Jadi ada yang menyerahkan, ada yang memberi, dan ada yang menerima. Kita lihat dulu ya sebelum kita lanjutkan ke ikatan ionnya, kita lihat dulu perbentuknya ion positif kation. Jadi pembentukan ion positif atau kation. Ibu ambil contoh di sini Na mempunyai nomor atom 11. Kita buat konfigurasinya 281 ya. Nah, 281. Jadi dia kelebihan 1 elektron. Kenapa? Karena 8 di sini sudah memenuhi kaidah oktet seperti gas mulia. Jadi dianggap dia kelebihan 1. Berarti Na ini akan melepaskan 1 elektron. Karena dia melepaskan 1 elektron kelebihan, maka Na ini bermuatan positif 1. Perhatikan ya. Ini Na bermuatan positif 1. Ya, ini artinya Na melepaskan 1 elektron karena dia kelebihan. Jadi dilepaskan sama dia. Kemudian kita lihat lagi Mg dengan nomor atom 12 dengan konfigurasi elektron 282. Dia melepaskan 2 elektron ya. Sehingga Mg ini magnesium ini bermuatan Mg2+, ya, sesuai dengan elektron yang dilepaskannya. Kemudian ada Al dengan nomor atom 13 ya di mana konfigurasi elektronnya 283 ya. Jadi 8 sudah memenuhi kaidah oktet ya. Jadi 3 dianggap dia kelebihan. Makanya Al ini melepaskan 3 elektron sehingga Al bermuatan 3+ ya. Ini untuk pembentukan ion positif. Nah, jadi dia melepaskan elektron, memberikan ke atom yang lain untuk berikatan. Kita lihat lagi dengan pembentukan ion negatifnya. Ya, kalau pembentukan ion negatif berarti dia kekurangan, maka dia menerima. Makanya tandanya di sini min ya, min. Nah, lihat contoh. Dengan nomor atom 9 fluor F. Konfigurasi elektronnya 27. Ya, jadi dia punya 2 kulit, hanya 2 dan 7. Nah, kalau kalian perhatikan, kulit kedua itu kan mestinya 8 sesuai dengan aktaran oktet seperti gas mulia. Tetapi dia di sini 7. Maka F ini dianggap kekurangan 1 elektron sehingga dia bermuatan negatif 1. Jadi F di sini akan menerima 1 elektron. Ya 7 ke 8. Sehingga F min bermuatan negatif. Ini muatan negatif berarti dia menerima. Karena stripnya 1 berarti dia menerima 1 elektron. Kita lihat lagi Cl17 klor 287. Kalian samakan tadi dengan di gas mulia ya. 287 kamu samakan dengan argon yang 18. Mestinya kan 288, tetapi di sini 7. Nah, berarti Cl juga kekurangan 1 untuk mencapai 8. Makanya dia akan menerima 1 elektron atau menangkap 1 elektron. Sehingga Cl ini bermuatan negatif 1. Ya. Kita lihat lagi O dengan nomor atom 8, 26. Ya, mestinya kulit kedua ini 8, tapi O punya 6. Berarti 6 ke 8 dia kekurangan 2. Makanya O ini bermuatan negatif 2. Begitu seterusnya dengan belerang sulfur 16S 286 dia menerima 2 elektron ya.
S2-. Nah, ini. Jadi nanti ada yang memberikan, ada yang menerima. Ya, dari pembentukan ion positif, ion negatif, kita dapat melihat pembentukan atau terjadinya ikatan ion. Ya, kita lihat ya ikatan ion. Nah, terbentuk ikatan ion. Di sini ambil contoh dua. Contoh yang pertama terbentuknya senyawa NaCl garam dapur. Jadi Na melepaskan sehingga Na ini bermuatan positif. Sedangkan Cl menangkap, lihat elektronnya berada di sebelah kanan ya. Nih, sebenarnya tidak ada elektronnya, Ibu lupa nih. Cl plus ini artinya dia menerima, menangkap ya. Jadi Cl ini min, jadi dia menerima. Nah, bila ion Na berdekatan dengan ion Cl min, maka timbul gaya elektrostatis yang menyebabkan terbentuknya senyawa NaCl. Jadi Na bermuatan positif 1, melepaskan 1 elektron, Cl menangkap menerima 1, klop. Jadi ada yang melepaskan 1, ada yang menerima 1, sehingga terbentuklah senyawa yang disebut dengan natrium klorida atau kita kenal dengan NaCl. Ya. Nah, sambil kalian catat ya, jangan tidak mencatat karena ini udah bentuk sebuah ringkasan ya. Nah, kita lanjutkan lagi contoh yang kedua. Ibu ambil contoh kedua, pembentukan senyawa Na2O, natrium oksida. Ya, natrium oksida. Nih, kamu perhatikan Na mempunyai nomor atom 11, 281. Jadi Na tadi melepaskan atau kelebihan 1 elektron. Sedang AO 26. Nah, O di sini menerima O2 min. Ya. Nah, tidak jadi masalah. Ada yang melepaskan 1, tapi yang menerima 2. Ya. Nah, ini ada keterangannya di sini bahwa Na melepaskan 1 elektron membentuk ion Na+. Sementara O cenderung menerima 2 elektron membentuk ion O2-. Nah, untuk membentuk senyawa netral, maka diperlukan 2 ion Na+ dan 1 ion O2-. Sehingga akan membentuk senyawa N2O. Jadi Na-nya harus 2 karena tadi dia melepaskan 1 ya. Supaya sama, jadi Na-nya harus 2 ya, bukan 1. Sehingga terbentuklah senyawa N2O. Nah, jadi jelas ya bahwa senyawa ion itu terbentuk dari serah terima elektron. Ada ion yang bermuatan positif, yang kelebihan, ada ion yang menerima, ion yang bermuatan negatif. Jadi terjadilah ikatan ion, adanya serah terima ya. Boleh definisinya, boleh ambil yang paling kalian bisa ya. Boleh ikatan ion itu adalah ikatan adanya serah terima elektron, boleh. Atau ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif karena ada gaya elektrostatis. Boleh seperti itu. Ibu lanjutkan sedikit lagi dengan ikatan kovalen. Nah, di sini ikatan kovalen agak berbeda ya. Ya, adalah ikatan yang terjadi karena adanya penggunaan atau pemakaian elektron secara bersama-sama. Jadi di sini dia menggunakan elektronnya secara bersama-sama. Nah, di sini kita menggambarkan ikatan kovalen dengan menggunakan lambang Lewis ya. Lewis ini adalah nama ahli kimia ya yang membuat lambang untuk menggambarkan ikatan kovalen. Di mana dia menggunakan simbol nokta ya, tanda titik atau bulatan hitam atau menggunakan tanda silang. Nah, untuk menjelaskan ikatan kovalen, Ibu tidak bisa menggunakan PowerPoint seperti ini. Nanti Ibu akan menjelaskannya dengan menggunakan papan tulis. Akan Ibu lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti silakan kalau yang kurang jelas boleh ditanyakan di forum. Ibu harap kalian aktif ya untuk semester genap ini supaya nilai kalian menjadi bagus ya. Dan Ibu harap apapun nanti tugas-tugas yang Ibu berikan, semoga kalian dapat mengerjakannya dengan tepat waktu ya, dan harus mengerjakan semua. Pengalaman telah lalu, jangan diulang lagi. Ya, di semester genap ini kalian harus lebih baik lagi. Ibu kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas mengenai ikatan kovalen lebih rinci lagi. Sampai di sini dulu. Tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.